Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Siva. Pada kesempatan kali ini, Siva ingin menceritakan kisah perjalanan hingga Siva bisa berada di jurusan jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jadi sebelumnya, Siva merupakan alumni dari Mandua Palembang yang memang satu kawasan dengan UIN Raden Fatah Palembang. Nah, pada saat kelas 12 atau kelas 3 SMA itu di Mandua, kan menjelang kelulusan banyak pengurus untuk persiapan masuk ke universitas. Nah, pada saat itu alhamdulillah Siva mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jalur undangan di 3 universitas, yaitu Universitas Sriwijaya, Universitas UIN Raden Fatah Palembang, dan Politeknik Negeri Sriwijaya. Tapi pada saat seleksi nasional, ketiga-tiganya itu tidak ada yang tembus. Setelah itu mulai masuk ke masa tes tertulis seperti SBMPTN, UMPTKIN. Nah, pada saat masa tes tertulis masuk perguruan tinggi itu, Siva memutuskan untuk tidak mengikuti tes di Universitas Sriwijaya dikarenakan jarak yang memang cukup jauh dari rumah, dan orang tua pun juga menyarankan seperti itu. Jadi Siva tes di 2 perguruan tinggi, yaitu Politeknik Negeri dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Setelah itu keluar hasil pengumuman bahwa saya tidak diterima di Politeknik Negeri Sriwijaya. Lalu untuk pengumuman selanjutnya dari UIN Raden Fatah Palembang, akhirnya saya mendapatkan kabar baik bahwa saya diterima menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang di Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan jurnalistik, dan itu resmi pada tanggal 14 Agustus tahun 2009. Oke, jadi mengapa saya memilih jurusan jurnalistik itu awalnya kan sebelum tes UMPTKIN itu kita memilih jurusan 3 jurusan. Jadi sebelum memilih jurusan untuk UMPTKIN pada saat itu saya searching dan membaca artikel di website UIN Raden Fatah Palembang. Jadi di situ saya mencari tahu ada jurusan apa saja dan apa yang dilakukan pada jurusan tersebut. Jadi memang dari awal untuk masuk jurusan jurnalistik tidak ada campur tangan dari orang tua, jadi murni itu pilihan saya sendiri. Karena saya memilih jurnalistik itu sesuai dengan minat bakat yang saya inginkan, seperti itu. Karena jika kita kuliah dengan sesuatu yang kita sukai, itu akan sangat menyenangkan. Jadi kuliahnya itu tidak akan menjadi beban. Jadi sebelum saya masuk ke Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, lebih tepatnya masuk ke jurusan jurnalistik, saya tidak tahu apa-apa tentang jurnalistik. Yang saya tahu itu hanyalah Najwa Shihab merupakan jurnalis, karena ketika dia lagi ada di sebuah acara TV itu tertulis kan Najwa Shihab, terus di sebelahnya itu jurnalis. Tapi Siva tuh nggak tahu kalau jurnalis itu ada jurusannya, karena setahu Siva jurnalistik itu adalah pecahan dari atau fokusnya dari jurusan ilmu komunikasi yang di UIN Raden Fatah itu sekarang sudah terpecah menjadi jurnalistik dan masuk ke dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sebelumnya Siva memang pernah menulis, karena memang dari kecil sudah memiliki hobi menulis, menggambar yang seperti itu kan. Jadi memang dari kecil sudah ada bibit-bibit suka mengarang, baik itu cerpen maupun membuat puisi. Jadi pada saat itu masih zamannya majalah Bobo, cerita anak-anak. Nah, jadi berawal dari situ Siva mulai tertarik untuk menulis kisah Siva sendiri, karena di cerita Bobo itu seperti kayak misalkan kita tidur nggak gosok gigi akibatnya apa gitu kan. Jadi Siva di situ kayak mulai menulis keseharian Siva kayak gimana gitu kan. Sampai sekarang pun Siva masih menulis. Terakhir Siva itu mengikuti pelatihan KMO, itu seperti komunitas penulis di Indonesia. Jadi waktu itu pelatihannya itu berjalan selama 1 bulan, dan 1 hari itu kita diwajibkan untuk menulis sebanyak 3.000 kata. Jadi benar-benar tenggatnya itu hanya dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Harus ngumpul di antara jam itu. Jika tidak ngumpul berarti poinnya berkurang. Setelah masuk ke Universitas UIN Raden Fatah Palembang dan bergabung di Laboratorium Fatwa, Siva juga sudah mulai menulis berita, dibimbing langsung oleh senior-senior dari laboratorium tersebut. Jadi pada saat saya masuk ke Mandua Palembang itu belum ada yang namanya ekstrakurikuler yang berkaitan dengan jurnalistik atau yang menjurus pada bidang jurnalis. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti OSIS, dan pada saat itu OSIS memang dia independen. Jadi ketika kita udah masuk ke OSIS kita nggak bisa ikut ekstrakurikuler yang lain. Jadi benar-benar fokus di OSIS seperti itu. Nah, setelah tahun kedua saya di Mandua waktu itu, barulah muncul organisasi yang namanya TJP. Saya lupa kepanjangan TJP itu apa, tapi itu adalah ekstrakurikuler yang menjurus ke jurnalis. Karena
ketika ada momen-momen di sekolah seperti 17 Agustus, Hari Kartini, Hari Pahlawan dan lain-lain, itu mereka yang mengabadikan momen yang ada di Mandua Palembang. Setelah itu website Mandua Palembang juga dipegang langsung oleh mereka, dan mereka menulis kegiatan seperti kunjungan-kunjungan dari komite dan tamu-tamu ke Mandua Palembang. Untuk saat ini saya tidak bergabung dengan Lembaga Pers UPUA atau LPM, tapi saya bergabung dengan Laboratorium Fatwa yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi lantai 4. Pastinya itu adalah ilmu yang bermanfaat, terus skill, karena di bidang jurnalistik ini pasti kita lebih banyak praktek ketika terjun di dunia pekerjaan seperti itu kan. Jadi ketika udah kerja atau udah memasuki terjun langsung di lapangan di bidang jurnalistik, itu tidak terkejut lagi seperti itu. Jadi kita ini kan kuliah tujuannya itu memang untuk berdiskusi, bertukar pikiran. Ketika ada masalah itu bagaimana caranya kita kritis untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jatuhnya pertanyaan ini adalah apa yang ingin Anda lakukan ketika sudah lulus nanti. Jadi gini, kalau Sipa pribadi mikirnya tuh untuk sekarang lebih belajar melakukan small business. Jadi ketika lulus dari jurnalistik atau ini tuh sebenarnya lulus di jurnalistik ataupun di jurusan lain, jadi ketika kita lulus kita itu nggak kosong gitu, jadi udah tahu mau ngapain karena ada small business tadi kan. Jadi untuk saat ini sih lebih belajar untuk bagaimana menjalankan small business. Jadi kedepannya ketika udah lulus nanti sudah punya pengalaman dan mungkin bisa membuka usaha juga. Tapi karena Sipa pribadi itu lulus dari jurusan jurnalistik, pasti harapannya ingin bekerja di suatu media atau yang berkaitan dengan jurnalistik seperti kepenulisan, atau juga yang berkaitan dengan kamera dan perfilman, pastinya seperti itu. Dan juga belum tahu apakah setelah lulus nanti akan langsung bekerja atau memulai usaha, atau mau langsung melanjutkan S2. Jadi itu masih dipikirkan. Kalau dihitung-hitung dari semester 1 sampai semester 5 itu udah banyak sekali materi yang diberikan dosen kepada mahasiswa jurnalistik pastinya. Untuk mata kuliah yang berkaitan dengan jurnalistik itu pastinya komunikasi. Baik itu pengantar komunikasi, komunikasi antar budaya, komunikasi politik, psikologi komunikasi. Terus dari psikologinya juga, bidang politik juga berkaitan dengan jurnalistik. Terus ada juga mata kuliah yang mengajarkan hukum dan etika pers, kode etik jurnalistik, terus teori jurnalistik, dan sebenarnya masih banyak lagi. Sekarang untuk dosen pengampu mata kuliah ini, kalau saran saya Pak, absennya itu lebih baik di e-learning atau di list di WhatsApp itu, biar teman-teman itu tahu ketika absen. Terus karena kan teman-teman banyak yang dari daerah, jadi belum tentu sinyal mereka baik untuk nonton video YouTube saat itu juga. Terima kasih Pak. Oke, itu saja untuk kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.